Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Warusukni atau Bagus SPD. Saya dari SMK Sinar Husni 2TR Labuhan Deli. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil peer teaching saya yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar kewirausahaan lagi ya. Ketua kelasnya mana? Saya, Ibu. Silakan disiapkan doa biar kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dian Ratna Indastari. Ada? Hadir, Bu. Hasriyati. Hadir, Ibu. Linda Nopitasari. Linda Nopitasari, nggak datang ya? Belum hadir, Bu. Hadir, Bu. Sedang di toilet kok. Ada, Bu. Maisita Sofiana. Hadir, Bu. Nisa Kanita. Hadir, Novi Nuraini. hadir, Bu. Nur Asya. Hadir, Ibu. Tina Septiani. Hadir, Bu. Ya, bagus sekali ya hadir semuanya. Biasanya 7-8 orang tidak hadir. Pertahankan ya kehadirannya. Iya, Bu. Ya, Bu. Seperti biasa, di kelas Ibu tidak boleh menggunakan handphone ya. Kecuali Ibu suruh untuk mencari referensi nanti kita tahu tugas ya. Ini Ibu share PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Loading, Bu. Sudah. Hari ini kita belajar peluang usaha. Nah, sebelumnya Ibu kasih tujuan pembelajaran dulu ya, supaya pembelajaran kita tetap terarah. Nah, yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian peluang usaha. Ingat ya, nanti di akhir akan Ibu tanyakan. Kemudian dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Ini nanti menggunakan analisis SWOT. Kemudian dapat menetapkan jenis usaha sesuai dengan potensi dan peluang yang ada. Nah, hari ini kita sampai yang kedua dulu ya, sampai analisis SWOT. Untuk yang ketiga nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Tujuan pembelajarannya ya. Sebelum mulai ke materinya, Ibu mau menanyakan dulu. Menurut kalian, apa itu wirausaha? Ayo, ada yang bisa? Ini pelajaran minggu lalu ya. Pengertian wirausaha dan sikap dan perilaku. Siapa yang bisa? Coba, Bu, mau jawab. Ya, silakan Novi. Wirausaha adalah profesi seseorang yang membuka usaha sendiri, Bu. Ya, adalah profesi seorang yang membuka usaha. Ada lagi yang lain? Iya, Bu. Silakan Hasriyati.
Orang yang memiliki usaha, Ibu. Orang yang memiliki usaha. Ada lagi? Ya, jadi wirausaha itu lebih ke sikap ya. Sudah kita bahas pada hal ini minggu lalu. Lebih ke sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengorganisir sebuah usaha ya. Diingat itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa perlu melihat peluang usaha? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Kenapa ingin membuat suatu usaha itu kita harus tahu dulu, Bu. Usaha apa yang mau kita buka, Bu? Contohnya yang lagi viral sekarang itu apa, Ibu? Gitu, Bu. Ya, untuk melihat peluang usaha ya, kita harus melihat apa yang viral dulu. Oke, yang lain ada lagi? Mengapa perlu melihat peluang usaha? Perlu Agar nanti laku, Bu. Kenapa, Nisa? Kenapa kita perlu melihat peluang usaha? Karena supaya nanti kita tahu usaha apa yang akan kita buat dan apa yang sedang banyak saat itu. Iya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, Linda. supaya tidak terjadi kegagalan dalam membuka usaha, Bu. Ya, bagus sekali ya, agar tidak terjadi kegagalan dan agar kita bisa melihat apa kebutuhan konsumen nantinya ya. Jadi kita harus perlu melihat peluang usaha. Nah, kemudian nih, jenis usaha apa sih yang lagi berkembang saat sekarang ini? Siapa yang bisa jawab? Masker, Bu. Masker, usaha masker ya. Ya, Oke, Bu. yang lain? Jas hujan, udah musim hujan, Bu. Hujan. Karena musim hujan, ya bagus sekali. Ada lagi yang lain? Online shop, Bu. Minuman kopi-kopi, Bu. Minuman kopi-kofi, ya itu juga Boba, lagi Bu. sekali ya. Apa Novi? Boba. Boba, ya minuman. Itu usaha makanan ya. Dan satu lagi, karena sekarang sudah zamannya teknologi, jadi usaha-usaha toko online, kemudian web design, itu sekarang sedang viral ya, dan sangat diminati. Nah, sekarang Ibu mau kalian duduknya berkelompok. Ya, sesuai dengan kelompoknya minggu lalu, satu kelompok 5 orang. Silakan duduk sesuai dengan kelompok ya. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, masuk ke pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Yang pertama ada peluang dan ada usaha. Kira-kira apa itu peluang? Kesempatan, Bu. Kesempatan, Bu. Kesempatan, bagus, Linda. Kalau usaha? Apa itu Usaha usaha? yang kita buat, Bu. Apa Nisa? Usaha itu sesuatu yang kita buat atau kita produksi. Sesuatu yang kita produksi atau sesuatu yang kita lakukan ya. Ya, ini dia. Peluang itu adalah sebuah kesempatan. Ya, benar tadi yang dikatakan Linda. Kemudian usaha itu adalah sebuah upaya ya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi peluang itu kesempatan. Ketika ada kesempatan, ada upaya dan ada sumber daya ya. Kalau kata lainnya sumber daya ini bisa jadi modal. Ya, jadi ketika ada kesempatan, ada upaya, ada modal, maka dapatlah peluang usaha. Tapi kalau tidak ada salah satunya, tidak ada kesempatan, tapi ada usaha, tidak bisa terjadi juga. Ada kesempatan, tidak ada daya, ada upaya, tidak bisa juga ya. Jadi lengkap dia. Kesempatan, upaya, dan ada daya. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Ya, paham ya sampai di sini? Apakah ada pertanyaan sampai di pengertian peluang usaha? Tidak, Bu. Paham, Bu. Paham ya?
Kemudian analisis peluang usaha. Nih, pengertian analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Nah, jadi analisis peluang usaha itu gunanya adalah untuk melihat berbagai kemungkinan. Kira-kira peluang usaha apa yang bisa dilakukan, kemudian resiko apa yang mungkin akan terjadi apabila usaha tersebut kita jalankan, ya. Itu fungsinya menganalisis peluang usaha. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif, ya. Di antaranya yaitu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan, ya. Jadi seorang wirausaha itu harus yakin terhadap dirinya sendiri, apa yang dia lakukan harus benar-benar bisa dilaksanakan, ya. Atau untuk menjalankan usaha dia harus nekat, ya, supaya usahanya bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Ya, di sini yang namanya kewirausahaan itu tidak statis, ya, dia dinamis. Artinya apa? Dia selalu berkembang. Usaha-usaha itu selalu berkembang dan kewirausahaan itu selalu berkembang. Contohnya, dulu kalau kita mau beli sesuatu kita harus ke tempatnya dulu kan. Kalau sekarang kita tinggal pesan aja dari handphone, kita mau beli apa kan, ada aplikasinya, itu berkembang gitu. Nah, jadi kita harus mengikuti saran orang lain. Misalnya orang lain menyarankan untuk mendaftarkan usaha kita di usaha online gitu kan. Kita harus menerima, itu namanya menerima gagasan dan ide-ide baru. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Ini sudah pasti ya, kalau tidak punya semangat tidak mungkin menjadi seorang wirausaha. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya apa? Harus memiliki public speaking yang baik. Untuk apa? Untuk mempromosikan usahanya, ya, kepada orang lain. Jadi kita harus bisa mempromosikan usaha, meyakinkan orang lain bahwa produk kita itu atau usaha kita itu baik untuk dia gunakan gitu, ya. Kemudian bertanya pada diri sendiri. Nah, seorang wirausaha yang seperti minggu lalu sudah kita bahas, psikologi seorang wirausaha berbeda dengan seorang pekerja di perusahaan gitu, ya. Jadi kalau orang wirausaha ini sering dia ngomong-ngomong sendiri, ini gimana ya? Kira-kira usaha saya apa ya yang kurang ya? Gitu contohnya, ya. Kemudian mau mendengarkan saran orang lain, ini sama seperti menerima gagasan atau ide-ide baru, ya. Nah, sampai di analisis peluang usaha, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Nisa. Ya, Bu, itu yang kedua kan ada mau menerima gagasan atau ide-ide baru, Bu. Bagaimana dampaknya, Bu, kalau seorang yang berwirausaha tidak mau menerima gagasan atau ide-ide barunya, Bu? Nah, dia akan tertinggal kalau dia tidak mau menerima gagasan atau ide-ide baru gitu. Misalnya kan orang kalau berwirausaha ini banyak yang memberikan saran, sebaiknya usahamu seperti ini, sebaiknya usahamu seperti ini. Nah, itu harus dia saring, mana yang bisa dia terima dan mana yang tidak bisa dia terima. Kalau gagasannya baik, kenapa tidak diterima gitu kan? Kalau tidak diterima gagasan yang baik untuk kemajuan, bisa jadi usahanya tidak berkembang, hanya di situ-situ saja gitu. Ya, sementara yang namanya wirausaha itu kan dia selalu berkembang setiap tahunnya gitu, ya. Ada lagi? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha. Menggunakan analisis SWOT, ya. SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, yang dimaksud dengan strength itu adalah kekuatan, ya. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produksi yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja dan yang kompeten dan loyal. Itu seperti misalnya begini,
ada perusahaan, misalnya produknya kita contohkan sari roti ya. Ini saya contohkan aja ya, saya nggak di-endorse sari roti nih ya, saya contohkan. Sari roti, ya kan? Apa sih strength-nya, kekuatannya atau kelebihannya gitu? Misalnya, produknya pembuatannya higienis misalnya. Kemudian tenaga kerjanya kompeten. Kenapa kompeten? Karena sebelum bekerja mereka menggunakan alat pelindung diri, membersihkan tangan misalnya. Ya kan? Kemudian pabriknya besar, pekerjanya juga banyak gitu, dan produknya diproduksi dengan mesin tanpa menggunakan tangan misalnya. Itu kan sebuah kekuatan ya dari sebuah produk gitu. Itu analisa ya, analisa sebuah kekuatan produk. Kemudian ada weakness. Nah, weakness ini kembalikan dari strength, yaitu ini adalah kelemahan yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Nah, jika tidak diatasi akan menghambat kinerja. Contohnya karyawan yang kurang pengalaman. Nah, di sini contohnya ada misalkan 1000 misalnya pakaian, ya kan? Karena karyawannya kurang pengalaman atau kurang kompeten, jadi seharusnya waktunya 1 bulan jadi bertambah, jadi 1,5 bulan misalnya, karena karyawannya kurang pengalaman dan kurang kompeten, dan itu menghambat gitu kan, menghambat pekerjaan dan menghambat kepuasan konsumen kita. Gitu. Nah, kemudian lagi namanya peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha ya. Jadi setelah usaha itu setelah dianalisis kelemahannya apa, kita lihat lagi ke diri kita. Kira-kira ada nggak peluang atau kesempatan untuk kita membuka usaha seperti itu juga, gitu. Contohnya nih, misalnya barang-barang produk produk luar. Nah, itu kan banyak tuh tiruannya di Indonesia kayak kan, di negara kita kayak kan. Dan itu merupakan usaha. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin suka menggunakan merek-merek atau brand luar. Nah, sementara harganya sangat mahal ya kan. Sehingga terpikirlah oleh orang-orang wirausaha tadi untuk membuat tiruannya. Ya kan? Nah, tapi nanti akan dibahas lagi kalau meniru usaha orang lain menggunakan mereknya itu ada hukumnya ya. Itu nanti kita bahas di HAKI di materi selanjutnya. Itu kita bisa lihat ketika kita sudah menganalisis kelemahan dan kekuatan, kita lihat apakah ada peluangnya untuk kita melakukan usaha seperti itu juga ya. Kemudian ada threat. Threat ini ancaman, gangguan, atau hambatan gitu ya. Itu seperti yang saya jelaskan di opportunity tadi. Kalau misalnya kita meniru produk orang lain, ya kan, menggunakan mereknya juga, apa sih ancamannya nanti gitu kan? Apa kita bisa kena undang-undang? Atau apa sih kira-kira yang terjadi sama kita gitu ya? Kalau kita menjalankan usaha ini misalnya, apa sih nanti ancamannya, gangguannya, hambatannya gitu. Ya, jadi untuk menganalisa peluang usaha, kita bisa menggunakan analisis SWOT ini ya. Ini analisis SWOT ini sudah ada sejak tahun 1960-an kalau nggak salah saya ya. Sampai di menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT, apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Ini dipahami ya, karena nanti kita akan menganalisis peluang usaha nanti dengan analisis SWOT ini ya. Jadi harus betul-betul dipahami. Kemudian yang terakhir adalah keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Ini keberhasilan wirausaha, faktor yang mempengaruhi itu ada yang pertama, faktor manusia. Ada kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Kira-kira nih, Ibu mau bertanya, kenapa kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki bisa menjadi pemicu keberhasilan seorang wirausaha? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan.
Kalau masalah kepribadian, jika seseorang yang memiliki kepribadian yang mau berjuang atau mau memiliki yang berusaha, maka dia akan bisa berhasil dalam berwirausaha. Sedangkan seseorang yang berkepribadian misalnya pemalas dan tidak mau berkembang atau hanya cuek saja, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia mengalami bisa berakibat kegagalan dalam berwirausaha. Dan juga dengan ilmu pengetahuan, jika mereka memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mau mengembangkan ilmunya, maka dia akan memiliki peluang untuk berhasil dalam berwirausaha. Serta pengalaman yang dimiliki, jika memiliki banyak pengalaman, berarti mereka sudah memiliki banyak hal yang akan dilakukan jika seandainya terjadi kegagalan dalam berwirausaha. Maaf kalau belum benar. Bagus sekali ini, saya sudah bisa menganalisis. Nah, ada lagi yang lain? Oke, Ibu tambahkan ya. Kepribadian. Nah, ini sudah kita bahas di sikap dan perilaku kewirausahaan minggu lalu. Kepribadian seorang wirausaha dengan seorang yang bekerja di perusahaan itu berbeda ya. Kalau dia wirausaha, dia kreatif, inovatif, dan dia lebih bebas. Dia tidak mau diatur gitu. Kalau yang pekerja di perusahaan tuh biasanya dikasih pekerjaan nih kerjain gitu kan, dia mengerjakan sendiri. Kalau dia wirausaha, dia lebih bebas, dia lebih suka bereksperimen dan dia inovatif. Inovatif itu menciptakan hal baru dari yang sudah ada ya. Kemudian kalau ilmu pengetahuan ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam mengelola usaha dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Contohnya adalah memanage karyawannya, memanage keuangannya, kemudian memanage pemasaran produknya gitu. Ini sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian pengalaman yang dimiliki. Seorang wirausahawan itu tidak langsung sukses ya. Seorang wirausahawan itu biasanya dia gagal dulu. Ya, dia gagal dulu walaupun tidak gagal secara keseluruhan, tapi dia pasti pernah gagal. Nah, dia belajar dari pengalaman itu biasanya ya, maka bisa menjadi pemicu keberhasilan wirausaha. Kemudian ada faktor keuangan. Nah, ini harus pintar mengelola keuangan ya, dari mulai modal awal, kemudian untuk modal operasional itu harus benar-benar diatur. Kemudian ada faktor perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian ada faktor pemasaran, ini yang paling penting ya. Faktor pemasaran. Sekarang sudah zamannya teknologi, yang namanya pemasaran tidak lagi dengan manual, tapi sudah bisa instan. Bahkan ada pekerjaan sekarang namanya admin sosial media. Untuk apa? Untuk melakukan pemasaran, membuat konten-konten di dalam sosial media gitu ya. Atau kalau secara manualnya itu biasanya mouth to mouth atau mulut ke mulut gitu ya. Jadi konsumen kita menceritakan ke temannya, produksi ini baik loh, bajunya misalnya bajunya bagus loh, dipakai, enak dipakai, hasil jahitannya misalnya gitu ya. Sampai di keberhasilan ada pertanyaan? Saya next ya. Ini kegagalan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu kegagalan wirausaha. Ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Nah, itu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Memanajerial baik keuangan, baik karyawannya, baik pemasarannya gitu. Kemudian kurang berpengalaman, ya. Seperti yang saya bilang juga tadi di awal, yang namanya pemula wirausaha biasanya gagal dulu. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman gitu ya. Tidak bisa mengelola keuangan, kemudian lokasi yang tidak strategis. Lokasi juga perlu dilihat dalam membuka usaha ya. Kalau sepi, jangan buka usaha di situ. Kira-kira ramai, baru kita buka usaha di situ. Kemudian gagal dalam perencanaannya, artinya perencanaannya kurang baik. Kemudian sikap yang kurang bersungguh-sungguh, itu seperti yang dibilang Nisa tadi, dia malas-malas, ya kan? Tidak punya semangat, ragu-ragu gitu. Kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, ini seperti yang Ibu bilang, yang namanya kewirausahaan itu dia terus berkembang. Dia dinamis, tidak statis, ya kan? Kalau dulu kita belanja harus ke warungnya, kalau sekarang kita belanja sudah bisa menggunakan
HP online gitu. Bahkan belanja sayuran, ikan sudah bisa dengan hanya satu genggaman saja, ya kan? Kemudian kurangnya pengawasan peralatan, ya. Ini mungkin seperti tidak menginventariskan alat-alat apa saja yang dia butuhkan, alat-alat apa saja yang sudah rusak, tidak diperlukan gitu ya. Paham sampai di sini? Sepertinya sudah tidak semangat ya. Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, karena memang materi kita materi teori, jadi Ibu banyak menjelaskan. Mungkin kalian jenuh dengan begitu banyak materi Ibu yang Ibu jelaskan. Nah, kita ice breaking dulu ya. Siap-siap semua ya, biar melatih kefokusan kalian nih, biar tetap fokus dan semangat. Instruksinya adalah ikuti yang saya katakan, ya. Di sini ada batu dan di sini ada bata. Kalau Ibu bilang batu, kalian bilang batu. Kalau Ibu bilang bata, kalian bilang bata ya. Batu, Batu, bata, 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 batu. Bata, bata, batu. bata, batu, Bata, batu, bata. Bata, batu, bata, bata. batu, bata. Ada berapa jumlah bata? Ada berapa jumlah bata? Ada Iya, berapa masih coba? fokus. Siapa itu tadi? Masih ya? Ya, Bu. Yang lainnya kenapa nggak fokus ini sepertinya? Menghitung pasti kan berapa jumlah batanya gitu kan? Iya, Bu, mikir, Bu. Ya, Bu. Pikir, Bu. Ya, Bu, jadinya yang mikir. saya katakan ya kan? Oke. Nah, di sini sebelum masuk ke lembar kerja ya ada video yang mau Ibu tampilkan. Nah, di video ini nanti kalian harus benar-benar memperhatikan dan menganalisa ya apa isi ditanyakan ya. Dan kalian harus bisa merefleksikan apa isi video yang telah Ibu tampilkan. Sebentar ya, masih loading. Sabar ya. Masih sabar kan? Ibu. Ya, Bu. Harus banyak-banyak bersabar memang. Oke, sebentar ya, masih berputar dia, masih loading. Ini Ibu ambil videonya dari YouTube. Sudah terlihat? Belum, Bu. Tidak terlihat, Ibu. Oke, perhatikan baik-baik videonya ya. Sudah terlihat kan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum terlihat ya? keluar, Bu. Bu, Ibu stop screen dulu. Keluarkan aja PowerPoint-nya dulu, Bu. Oh iya, PowerPoint. sebentar ya.
sabar ya, ini laptopnya agak lama ini memang. Sudah lama dia bersama saya ini, dari 2017. Setia ya, Bu? Iya, dia. Cuma dia yang setia. Bisa aja, Ibu. Oke, ini dia videonya. Astagfirullah. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Melihat peluang usaha merupakan hal yang cukup sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usaha. Namun, itulah sebenarnya adalah modal utama bagi para pemula, yakni kemampuan dalam melihat peluang dan kesempatan yang ada. Kemampuan dalam melihat peluang ini juga dibutuhkan bagi para pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha di kemudian hari. Memang untuk memulai usaha dibutuhkan skill atau kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa skill, pasti akan kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain skill, kemampuan dalam melihat peluang juga sama pentingnya. Berguna untuk melihat peluang usaha mana saja yang memiliki prospek cerah. Selain itu juga untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tren pasar dan permintaan pasar. Dengan memiliki kedua hal tersebut, tentunya saling berkaitan untuk membantu meningkatkan usaha. Apalagi di era modern seperti sekarang ini yang mana persaingan pasar akan semakin ketat. Bahkan kebutuhan konsumen juga terus bertambah dengan cepat. Untuk bisa bertahan di pasaran, maka bagi pemula maupun pelaku usaha yang sudah merintis, wajib untuk melihat peluang usaha. Berikut ini adalah cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Yang pertama, melihat tren. Untuk mendapatkan ide dan juga peluang usaha yang sedang berkembang, Anda bisa melihat tren yang ada sekarang. Anda bisa melihat di media sosial usaha apa yang paling banyak diminati. Lihat dan temukan beberapa usaha yang sedang tren saat ini. Kemudian jadikan ide dasar, modifikasi, lalu kembangkan dengan sebuah inovasi. Yang berikutnya, melihat passion. Salah satu cara untuk menemukan peluang usaha adalah dengan melihat pada diri Anda sendiri. Lihat dan ketahui bakat apa yang Anda miliki, keahlian apa yang Anda punyai, dan apa yang menjadi hobi Anda. Maka dari sana Anda bisa menemukan sebuah ide. Usaha memang tak melulu harus mengikuti tren. Anda juga bisa memulai usaha dengan hobi yang Anda punyai. Dengan begitu tentu tidak sulit bagi Anda untuk menjalankan apa yang menjadi kegemaran Anda sendiri. Tentunya juga akan mempermudah dalam mengembangkan usaha tersebut. Anda pun bisa dengan mudah bangkit dari keterpurukan ketika suatu saat melewati hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, mengamati lingkungan sekitar. Untuk dapat menemukan peluang, perlu adanya riset terlebih dahulu. Ada berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan, salah satunya dengan mengamati lingkungan sekitar. Jika Anda mau melihat peluang usaha yang ada, maka lihat apa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat sekitar. Anda juga bisa mengamati usaha apa yang sudah berhasil yang ada di sekitar Anda. Kemudian perhatikan apa yang mereka jual, menu yang disediakan, kemasan yang digunakan, harganya, inovasi produknya, strategi pemasarannya, dan lain-lain. Yang berikutnya, melihat usaha daerah lain. Untuk menemukan peluang usaha, Anda juga bisa melihat usaha yang ada di daerah atau negara lain. Lihat peluang yang sedang berkembang, maka Anda akan menemukan ide usaha untuk Anda jalankan di daerah Anda sendiri. Pastikan ide usaha tersebut bisa Anda terapkan dan relevan dengan lingkungan sekitar Anda. Selain itu, modifikasi atau sesuaikan produk dengan selera dan kemauan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir, sharing dengan kerabat. Cara lain untuk menemukan sebuah peluang adalah dengan perluas jaringan pertemanan. Ketika Anda memiliki wadah yang mendukung, tentu bukan hal yang sulit untuk menemukan tempat sharing untuk menemukan ide dengan saudara maupun dengan kerabat. Terlebih jika Anda memiliki kerabat yang telah lebih dulu memiliki sebuah usaha. Tentunya bisa Anda jadikan sebagai mentor karena mereka sudah pasti berpengalaman. Kemudian mintalah saran bagaimana melihat peluang usaha, cara memulai usaha, dan mintalah tips dalam menemukan inovasi. Demikian adalah cara cerdas melihat peluang usaha bagi para pemula. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menemukan ide menakjubkan untuk dijadikan peluang usaha. Semangat mencoba dan semoga sukses. Iya, bagaimana? Sudah dilihat dan dipahami videonya? Sudah, Ibu. Siapa yang bisa merefleksikan video tadi?
Ada? Tidak ada? Tadi apakah suara videonya terdengar? Dengar Ibu. Ya. Jadi siapa yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan kira-kira apa isi video tadi? Cara melihat peluang usaha, Bu. Cara apa? Kemudian Ada salah satunya dengan cara mengamati, Bu. mengamati. Lagi? Lihat tren usaha, Ibu. Melihat tren usaha yang sedang berkembang ya. Ada lagi? Menjalin relasi, Bu. Ya, menjalin relasi atau sharing dengan teman. Lagi? Ada lagi? Ya, jadi untuk pemula, bahkan bukan hanya untuk pemula ya, untuk yang sudah menjalankan usaha, itu melihat peluang itu sangat penting gitu. Yang pertama melihat tren, kira-kira tren sekarang yang sedang viral itu apa gitu. Bisa nggak kita buat usaha seperti itu juga gitu kan. Nah, kemudian melihat passion. Jadi membuka usaha tidak melulu melihat tren apa sih yang sedang berkembang sekarang ini, melihat passion bisa juga ya. Melihat passion itu maksudnya hobi kita, dari diri kita, keterampilan diri kita, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Kemudian mengamati lingkungan sekitar. Nah, ini mengamati lingkungan sekitar, apa sih yang sedang diminati orang-orang yang ada di lingkungan kita gitu kan. Kita melihat usahanya, produknya, harga jualnya, kemasannya gitu. Kemudian bisa aja kita modifikasi. Nah, lalu mengamati usaha daerah lain. Kira-kira di daerah lain usahanya sedang berkembang apa sih gitu kan, kira-kira bisa nggak sih diterapkan di daerah kita, tapi kita modifikasi lagi gitu kan. Kemudian sharing dengan kerabat. Ya, ini bisa aja sharing dengan kerabat yang sudah duluan menjalani usaha, jadi kita bisa sharing, mendapatkan ilmu baru, dan lebih terbuka wawasannya biasanya dengan sharing ya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Ibu. Dalam lembar kerja, tadi sudah Ibu bagikan sembari menampilkan video. Ini kalian diskusikan. Yang pertama, identifikasilah peluang-peluang usaha yang ada di sekitarmu, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Kira-kira bisa dipahami? Kalian lihat nih dulu usaha-usaha apa sih yang ada di lingkungan sekolah gitu. Kira-kira peluangnya apa sih gitu ya. Jadi kalian catat di LKPD yang sudah Ibu sebarkan tadi. Kemudian analisislah kelebihan dan kekurangan dari peluang usaha yang Anda temui ya. Jadi kalian analisis strength dan weakness-nya, opportunity dan threat-nya nanti. Jadi sampai di strength dan weakness-nya saja, kelemahan dan kelebihannya saja ya. Silakan diskusikan, lalu nanti akan kita presentasikan ke depan ya. Silakan didiskusikan. Kira-kira berapa menit? Mudah ini. 15 menit, Bu. 15 menit ya, oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, sudah ya, baik sekali hasil presentasi hari ini. Ya, tadi kelompoknya Linda dan Nisa sudah bagus ya menampilkan hasil diskusinya tentang identifikasi peluang-peluang usaha. Kemudian kelompoknya Tina dan kelompoknya Novi juga sudah bagus ya. Nah, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh, Bu, saya, Bu. Silakan, Mesita. Hari ini kita belajar tentang peluang usaha. Peluang usaha bisa kita lihat dari tadi relasi, Bu. Terus ada juga apalagi tadi ya? Melihat sekitar, Bu. Ya.
Terus ketika kita menjadi wirausaha, kita juga harus punya kepribadian yang baik, Bu, supaya menjadi wirausaha yang sukses, Bu. Oke, baik sekali ya, Maisita, benar. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ini tadi Ibu tanya, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kembali pengertian peluang usaha? Ada yang masih ingat di awal pembelajaran? Apa itu peluang? Apa itu usaha? Masih, Bu. Ya, silakan. Peluang adalah sebuah kesempatan, Bu. Usaha itu adalah suatu daya atau upaya untuk melakukan sesuatu. Oke, bagus. Ya, jadi peluang adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dituju ya, dengan adanya daya dan sumber daya ya. Minggu depan kita akan menentukan peluang usaha apa sih yang bisa kita lakukan ya dari hasil analisa kalian hari ini. Paham ya? Untuk tugas minggu depan ya. Paham, Ibu. Nah, bagus. Nanti akan Ibu buat analisanya ya. Usaha yang kalian tentukan dan apa nanti kira-kira kelebihan dan kekurangan serta opportunity dan threats-nya ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap mempertahankan kehadiran seperti hari ini ya. Jangan banyak-banyak absen, oke? Baik, Bu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Ibu apa lagi, Bu Vini ya? Nih, Bu Vini. Ya, tampilan udah bagus nih. Sebenarnya semua udah bagus ya, Bu. Iya. Ya, paham. Iya. Ya. Bu Vini, silakan Bu Vini. Ada teman, coba Bu Vini. Bu Vini, ada teman sejawat yang akan mengomentari, memberi masukan tadi atas tampilan menjadi gurunya. Ya beda juga ya kita jadi guru dengan siswanya apa, tapi pas dengan mahasiswa. Ya, siapa mewakili dari teman sejawat? Saya coba tanggapin ya, Bu. Kalau Ya, Bu Novi. penampilannya itu juga udah bagus sih, Bu, tapi mungkin sama kayak saya, jadi memang terkendala di video. Jadi mungkin pas dicoba itu kan sudah bisa hidup, tapi ketika lewat di share screen itu memang agak kesulitan, belum muncul tadi, sempat belum muncul seperti itu. Jadi kendalanya di media yang pas video seperti itu. Kalau untuk keseluruhan udah bagus, tapi mungkin lebih di poin-poin lagi sih, Bu, yang pas penjelasannya itu mending Ibu yang maksudnya pas penampilan di PPT-nya lebih di poin-poin aja seperti itu. Mungkin gitu, Bu. Ya, Bu Novi, itu Bu Vini ya. Sekarang Ibu ya. Untuk Bu Vini ya, secara keseluruhan ya sudah bagus ya. Bu Vini tuh udah menguasai materi ya kewirausahaan, karena memang itu yang Bu Vini ajarkan ya. Itu sudah menguasai materi ya. Cuma ada beberapa ya, ini masukkan aja ya, ada beberapa tadi ya. Tadi semuanya sudah ada orientasi itu, misalnya ya dari salam itu absen semua. Cuma kelanjutannya apresiasi tidak ada ya, mengaitkan sama pelajaran yang lalu dan memotivasi siswa untuk awal pembelajaran ya.
langsung Vini ke PowerPoint ya, langsung dari tujuan ya langsung ke PowerPoint kalau nggak salah seperti itu. Ibu lihat, Ibu tangkap yang tadi Vini. Jadi tidak ada persepsi sama untuk memotivasi siswa untuk pelajaran yang akan kita ajarkan sekarang gitu. Kemudian pertama ini dalam PowerPoint ini PowerPoint tanya jawab ya, dilihatkan PowerPoint. Nah, itu kemudian ada tanya jawab antara guru dengan siswa. Kemudian siswa disuruh duduk berkelompok. Dari siswa suruh duduk berkelompok, kemudian ditayangkan PowerPoint. Guru menjelaskan aja PowerPoint itu. Jadi istilahnya membacakan PowerPoint. Ya. Membacakan PowerPoint, guru membacakan PowerPoint. Jadi alangkah baiknya mungkin siswa diajak aktif. Bisa aja siswa, kan kata tadi poin-poinnya banyak materinya, atau bisa aja banyak materi cuma diajak siswa aktif, mungkin disuruh siswa membaca, jangan kita aja yang membaca. Jadi dengan membaca baru kita memberi penjelasan. Jadi siswa ikut andil, jadi nggak ikut mendengarkan aja, nggak pasif aja, jadi ikut aktif juga dalam penyampaian PowerPoint yang Bu Vini sampaikan. Mungkin itu yang kemudian sudah menyampaikan materi di PowerPoint. Ada rasanya dibagikan itu menyimak video ya, ditampilkan video. Untuk penampilan video alangkah baiknya sebelum menampilkan video, sebenarnya video itu untuk untuk mengerjakan LKPD. Maunya sebenarnya coba kita bagikan dulu LKPD, terus dilihatkan dibaca dulu LKPD, bisa jadi juga seperti itu. Baru nanti mungkin bisa juga coba simak video ini, dengan video ini baru nanti bisa anak ibu mengerjakan LKPD yang ada di yang kan ada di dalam tugas-tugas kegiatan yang ada di dalam LKPD. Nah, mungkin bisa aja seperti itu. Yang tadi sepertinya disuruh dulu menyimak video, baru dikasih LKPD. Mungkin yang ibu ya tangkap seperti itu. Mungkin itu lagi diperhatikan lagi langkah-langkah pembelajarannya, sintaknya ini PBL atau PJPL? PBL mungkin itu rasa ya. Ya. Kesimpulannya tadi sudah ada, guru siswa menyimpulkan, guru kemudian merangkum, sudah ada. Evaluasinya sama itunya udah ada enggak evaluasi? Kayaknya udah ada evaluasinya ya. Evaluasi atau penilaian ibu rasa ada. Seperti itu, mungkin itu aja Vini masukannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Nah itu mungkin Bu Novit untuk Vini. Tapi keseluruhan sudah bagus, suara Bu Vini ya, intonasinya ke siswa sudah bagus ya, bahasanya juga bagus ya. Sudah karena sudah sehari-hari ya, memang sudah kita ngajar kewirausahaan itu ya, materinya sudah menguasai materinya bagus. Nah itu aja Bu Vini. Terima kasih Bu. Ya.
Baiklah, ini Ibu Vini ya, Bu Vini. Jadi memang ya setelah suruhan, oke ya udah bagus ya seperti sampaikan Bu Yova. Cuman lebih banyak ini aja kalau Ibu lihat, membaca slide-nya. Baca slide-nya banyak ya. Nah, kalau baca slide banyak, apalagi teori seperti itu, akhirnya siswanya tadi apa? Kurang aktif jadinya. Itu tadi banyak baca slide nampak sama Ibu. Jadi itu kalau bisa apa ya bikin ya seperti baca per poin, kemudian nanti jelaskan atau nanti bagaimana dari tanggapan mahasiswanya, maksudnya menurut mahasiswanya, menurut siswanya itu gimana? Ini banyak membacakan itu aja nampak kan? Nah, misalnya gini, keberhasilan wirausaha, faktor mahasiswa. Ada 3, 1 kepribadian, kemudian ilmu pengetahuan, nah, pengalaman belajar yang dimiliki ya. Misalnya kayak gitu kan, dah. Nah, kemudian udah siapa yang bisa menjelaskan? Jelaskan sama Dita 1. Mungkin gini kan, faktor keberhasilan wirausaha, misalnya ada faktor manusianya, misalnya kepribadian. Nah, kira-kira kepribadian itu apa? Apa yang kenapa kepribadian dikatakan seperti itu? Nah, bagaimana kita satu-satu gitu kan, apakannya? Tadi banyak tuh, apalagi poin-poin yang lain tuh dibacakan semua seperti itu kan. Nah, tanya dulu kepribadian, kenapa kepribadian yang merupakan faktor manusia ini mempengaruhi keberhasilan wirausaha. Ayo siapa? Jadi seperti itu. Nah, dipancing. Udah. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi seperti kayak di setting jadinya gitu kan. Nah, nggak tahu ya apakah memang seperti itu, nggak tahu ya kadang. Nah, jadi kemudian ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira kenapa ilmu pengetahuan? Makanya kalau orang berilmu pengetahuan itu gimana? Nah, apa hubungannya dengan seperti itu? Nah, jadi lebih komunikatif. Bagaimana kita mengajak? Sebenarnya kita jadi guru itu gimana ya? Lebih banyak ya lebih banyak memancing lah dulu, memancing siswanya. Ini menurut coba Nista gimana? Oh Tina, oke. Ada pendapat yang lain? Nah ini udah. Jadi memang benar ya. Jadi kita rangkum, kita simpulkan gitu kan. Nah, seperti itu kan. Jadi banyak kita memancingnya. Kalau kita nyampaikan dia ngantuk nanti. Itu Bu Vini kan. Apalagi mata pelajarannya teori kan. Nah, itu banyak yang kita nanti. Kenapa kalau memang ini ya. Pokoknya satu dia jawab, nanti kita apalagi menggali lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang lainnya gimana aja seperti itu. Nah, itu akan lebih Nah, jadi siswanya pun bisa aktif. Nah, jadi maksudnya, makanya kemarin itu ya permasalahannya 1 sampai 4 umumnya rata-rata siswanya nggak aktif. Jadi siswa nggak aktif itu mungkin cara kita guru yang masih masih banyak menjelaskan. Nah tadi kan. Terima kasih kayak sudah menonton. Nur Hasyah juga kayak gitu. Assalamualaikum. Jadi itu. Nah, sebenarnya cara kita kalau kita bukannya dia. Ya kalau kita banyak ngomong ya udah dia dengar itu aja. Nah, seperti itu ya. Nah, ya Vini ya, kalau Ibu itu mungkin jadi jangan hanya satu orang. Nah, gimana? Siapa lagi ya? Coba Ibu, siapa yang lainnya? Misalnya kan Novi, gimana Novi? Ya, itu. Jadi seperti itu kan. Jadi itu ya, seperti itu. Dah, itu mungkin Bu Yova. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.